Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen semua, warganet. Hari ini tim pembela Dr. Tifa, ada saya Ramdansyah, ada Pak Al-Katiri dengan K, bukan dengan Q atau dengan Kop. Ada juga Bang Burhan, di sebelah kiri saya ada Bang Rahman dan Abang Tifa. Pertama-tama izinkan kami mengupdate apa yang sudah kami sampaikan bersama dengan tim Troya dan sekarang hari ini dengan teman-teman dari tim pembela Dr. Tifa. Nah, Bang Al-Katiri, kita pengen tahu nih update terakhir terkait dengan apa tim Troya dan kemudian akan diperkuat oleh Dr. Tifa apa nih? Kita update dulu. Ya, terima kasih Pak Ramzi. Jadi begini, kita tim PH dari TPDT ya, tim pembela Dr. Tifa, ya kan. Kita sehubungan kita sebelumnya ya, bahwa kita ini ada berapa? 24 orang kalau nggak salah. Iya, sekitar 24-25. Iya, sekitar 24-25 PH yang di bawah TPDT ini. Banyak hal-hal yang sekarang ini kita tahu di lapangan ini kan simpang siur ya, kan ada informasi, kemudian hoax yang berkeliaran di mana-mana, atau informasi yang tidak jelas lah, informasi yang tidak jelas, bahkan ada masalah disinggung soal mantan wakil presiden kita, kemudian ada juga ketua DPR, kemudian ada tokoh-tokoh dan sebagainya. Itu dimainkan oleh lingkaran, ya kan, oleh circle-nya di situ, circle-nya Pak Jokowi ya, artinya daihatnya Pak Jokowi ya. Rata-rata jangan ragu-ragu Pak, langsung siapa gitu. Ya, jadi isu-isu itu kan seolah-olah digaungkan seperti contohnya oleh FA ya, yang sekarang lagi viral ya, oleh FA, kemudian oleh AA ya, Andi Aswan, saya sebut juga namanya karena dia juga mengakui bahwa memang dia mengirimkan WA ke saya, berkomunikasi dengan saya, ya. Itu isu-isu itu kan isu-isu yang sebenarnya untuk mengalihkan substansi yang sekarang. Soal akhirnya tidak, karena mereka sudah mentok soal ijazah ini. Soal ijazah ini sudah mentok karena makin ke sana makin terbukti, makin ke sana makin dukungan rakyat luar biasa, termasuk tokoh-tokoh dan jenderal-jenderal seperti kemarin ada puluhan jenderal ya kan. Jadi yang meyakini bahwa dugaan ijazah itu palsu dan tidak ada itu tidak menasional gitu loh. Jadi hampir semuanya, bukan hanya tokoh-tokoh tapi kelompok-kelompok orang-orang dan grup-grup masyarakat itu juga percaya. Bahkan kami kalau ke satu tempat, Bang Al-Katiri, bentar. Oke, silakan. Bang Burhan melihat menangkap itu ya. Jadi teman-teman dari katakanlah yang berbeda pandangan dengan kita itu bergerak tidak lagi pada substansi, tapi pada wilayah pinggir-pinggir. Kira-kira Bang Burhan? Ayo. Dalam penilaian saya, ya, mereka ini mencoba untuk mengalihkan perkara dari perkara pokok tentang ijazah, dibuat kabur untuk menyamarkan. Kalau bisa juga mungkin mereka supaya masyarakat terlupakan juga sepertinya ini, sehingga masuk ke wilayah-wilayah yang menurut saya justru isu-isu murahan yang diciptakan, fitnah-fitnah kepada pribadi-pribadi yang terjadi hari ini seperti itu. Jadi kalau Bang Rahman melihat apa sih yang perintilan-perintilan yang katanya yang tidak substansi, bisa dijelasin? Iya, saya sepakat dengan Pak Burhan. Jadi objeknya ya, itu yang harus difokuskan. Ini malah lari ke pribadi mencari-cari. Satu lagi mungkin saya tegasin bahwa kita sebagai tim lawyer masih solid, walaupun ada beberapa yang mulai nggak jelas gitu kan, masuk angin lah. Ya, akhirnya kita yang ada 25 orang, insya Allah alhamdulillah masih solid sampai sekarang untuk pembelaan TPD. Bahkan ada tim, mungkin akan ditambah lagi, diperbanyak lagi tuh lawyer. Ada Bang Rifai nanti kita masukin nanti ya. Darman, ada juga
Dr. Lutfi Hakim. Ya. Nah, itu kan salah Jadi kita- satu Dr. Najib Gismar. Dr. Najib Isma. Nah, kita masuk pada poin berikutnya nih. Bang Dipa ini adalah salah satu ya lawyer yang baru datang bergabung dengan kita. Kami juga kalau memang teman-teman tidak hanya sebagai lawyer, tapi kita butuh dukungan ketika misalkan ada statement dulu kan ada RRT ya, Respon Tifa. Dan sekarang Respon sudah keluar dari grup ini dan mendeklar bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Silahkan netizen warga internet ini tidak mengklarifikasi, mengcounter, itu diperkenankan, bergabung boleh, kemudian mengcounter boleh. Pada prinsipnya mengkonstruksi 2 poin penting, Pak Al-Katiri ya. Pertama itu terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Yang kedua terkait dengan fitnah. Benarkah ini fitnah? Jadi poin cuma 2 itu. Kalau keluar misalkan, saya perlu nanti Pak Al-Katiri ini dengan K-nya ini, betul nggak sih Pak Al-Katiri bahwa ada Pak Dr. Tifa yang kemudian mau WA salah satu teman kita yang lain itu, kalau nggak salah inisialnya AA. Nah ini kemudian mereka ini akhirnya seolah-olah percakapan Dr. Tifa dengan kemudian AA ini ujungnya itu pengen berjumpa dengan Pak Jokowi di Solo. Betul? Gimana Pak Ya. Al-Katiri? Jadi gini, kita ini berbicara fakta ya. Kami bukan ilusi, bukan dugaan, bukan asumsi, tapi fakta-fakta yang kita hadapi. Sebelum saya masuk ke situ ya. Contohnya dari FA contohnya ya, itu banyak berubah gitu. Yang mengajak ke Solo dan sebagainya. Sekarang bilang, wah ke Solo nggak mungkin. Seharusnya kan ke kepolisian. Lah ini berbalik lagi sekarang. Artinya sebelumnya itu menyatakan mengkonfirmasi bahwa kalau mau damai ke Solo, kalau mau RJ ke Solo. kata tadi si FA. Sekarang dia bilang ke kepolisian. Terus satu hal lagi di circle-nya yang lain pada waktu itu di dialog-dialog TV menyatakan bahwa dengan tegas mengatakan Pak Jokowi tidak akan menerima RJ 3 orang. Ya kan? Siapa itu? Resmond, Roy dan Tifa. Tapi sekarang faktanya jadi banyak ya, artinya pernyataan yang dibantah sendiri, yang dikoreksi sendiri, ya kan? Itu fakta. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bang Ramdhani, ya kan? Sehubungan dengan pernyataan Bang Ramdhani, pertanyaan, ada orang terganggu gitu. Iya, pernyataan. Jadi begini, pada tanggal 23 saya ingat sekali, bulan ini di hari raya 2 hari kalau nggak salah itu kan 21, 22 ya 1 hari. Saya ditelepon oleh Bang Andi Aswan, ya kan, karena dia juga sudah mengatakan Pak Al-Katiri ini jadi nggak besok ketemu ke Tebet, karena kok bisa saya ini ada keinginan Dokter Tifa mau ketemu saya di Tebet. Di satu kafe dia sebutkan, ya kan? Aku bilang, loh apa tujuannya? Ya minta saya membantu memfasilitasi untuk silaturahmi dengan Pak Jokowi. Ini AA yang bilang tadi. Iya. Akhirnya saya tolong deh nomor teleponnya berapa, dikirimlah nomor telepon itu. Ya memang kami komunikasi ya. Nah, kemudian saya coba nanti saya hubungi lagi, saya cek. Apa ada nomor telepon itu, kan kami punya grup dan sebagainya, baik Dokter Tifa maupun circle-nya dokter, tidak ada nomor itu. Saya bilang, Andi, ini nggak ada nomor ini. Terus tolong dong WA-nya dikirimkanlah ke saya. Kirimkan ke saya lah, situ ada komunikasi seperti itu, ada komunikasi. Lah, ini mengkonfirmasi menurut saya bahwa sebenarnya pendekatan yang dibuat itu baru. Jadi peristiwa yang dikatakan Bu Tifa 5 hari di Solo dan sebagainya, itu berarti terkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Karena apa? Ini dari circle-nya sendiri baru mulai mau ketemu. Bagaimana orang mengatakan bahwa ada 5 hari di Solo mau mendekati Pak Jokowi dan sebagainya. Itulah yang otomatis kita counter bahwa itu tidak benar. Bentar ya Bang Burhan, Bang Lipai dan Bang Rahman. Jadi ada orang mengontak AA dan itu gambarnya gambar Dokter Tifa.
katanya itu WA dari Gambarnya, tapi gambarnya iya, ada gambarnya bahkan di screenshot, di screenshot bahkan HP-nya itu difoto. HP nomornya, tapi Nomornya diberikan pada diberikan. kami. Tapi nomor yang Pak Kartiri sering nggak kenal, saya tidak Nggak kenal. Tapi kemarin sama Roy Suryo dan kawan-kawan kan dicek Inisial dan lagi. sebagainya, ya kan? Dicek ada nama seseorang atau yang lain. yang lain, Tapi AA juga. ya bukan tapi AA yang lain gitu loh. Ya kan AA ini kan banyak kan. Ada di antaranya AA Abdul Al-Katiri lah. Kita nggak dengar tadi. Nggak tahu yang bersiul siapa. Iya, nggak banyak yang ngecek ya, yang jago-jago di bidang IT, tracking udah ketemu siapa orang itu sebenarnya. Tapi kami nggak mengatakan memang. Dan ini adalah isu-isu yang kemen ya itu loh. Isu-isu ada hoax-hoax yang benar-benar recehan. Jadi kalau dia Pak kita apakah DPDD-nya ngapain? Aku bilang sesuatu yang ecek-ecek kayak gitu aku kira tamat. Ya, biarin. Wong mantan wakil presiden aja di hoax kan. Ada satu seolah-olah ada dana 50 miliar, ada orang besar, ada ini. Intinya mereka mau lari dari kenyataan karena sudah mentok masalah ijazah ini sudah tidak bisa membantah. Ya kan? Apalagi kejaksaan sekarang sampai berapa? Hampir 1 bulan lebih ya. 1 bulan mulai tanggal 13 Februari ya. Sekarang sudah tanggal berapa? Dan itu tidak ada pengembalian P19, 14. Sebenarnya itu kan kalau menurut aturan kan sudah jelas. Kenapa kok sampai sekarang? Nah, itu membuat mereka panik. Jadi mereka datangi terus kepolisian. Tidak bisa. Ini sudah jelas-jelas melanggar formilnya. Seharusnya SP3 ini. Baik, gitu. Kita jangan lari dulu. Bang Burhan, ada Bang Rahman, Bang Rifai. Ada nggak isu lain yang pinggiran, yang receh tadi, yang kemudian dimunculkan hari ini? Kita perlu dengarkan nih. Ada nggak? Belum mengetahui oleh Bang Rifai. Oh ya, kebetulan beberapa hari ini ada isu yang kita nonton di media, apa namanya? Gimana? Di media, khususnya di TikTok itu terkait dengan salah satu penasehat dari Circle Pak Jokowi, yaitu Eva, menyangkut masalah RH sama klien kami yaitu. Nah, itu hal-hal yang isu yang sengaja digiring untuk menggiring opini masyarakat terkait dengan kasus ijazah palsu yang sedang bergulir ini. Jadi mungkin masyarakat harus lebih jeli melihat bahwa fakta-fakta itu tidak ada kayak gitu. Itu hanya sekedar isu yang dikembangkan sehingga mengalihkan isu daripada kasus yang ada. Mungkin itu yang terus ya. Terima kasih. Sebenarnya ada 2 kasus yang ditampilkan. Pertama tadi rekan Al-Katiri dengan K-nya dan Rifai juga. Tapi nanti ini karena tapping bisa silahkan dipotong. Rifai menyampaikan di beberapa statement sebelah sana. Kita bilang sebelah sana nggak apa-apa Bang ya. Sebelah sana. Ada sebelah sono sama sebelah Sony. Beda-beda ini. Ada Sony sana sini. Jadi yang menyatakan ada RH. Tahulah kalau RH di beliau nyebutnya circle. Dan kemudian DT misalkan yang katanya melakukan suatu hal yang nanti yang tidak baik lah kira-kira. Silakan diterjemahkan, juga banyak itu beredar. Ini mau ditegaskan kembali oleh rekan Rifai, yaitu receh yang sengaja dibangun karena kehilangan substansi. Substansinya balik lagi pada 2 hal. 1, benar nggak jasa itu asli. 2, benar nggak dilakukan pencemaran nama baik. Nah, keberadaan rekan-rekan dari TPDT itu menarik kembali kepada realnya, Bang Burhan, Rifai, Bang Al-Katiri, Bang Rahman juga. Realnya di mana? Realnya benar nggak sih terkait ijazah ini asli atau tidak? Kita lihat Solo. Nanti putusan Citizen Lawsuit di Solo. Dan yang kedua terkait dengan yang kedua nih Bang, kalau nggak salah. Bener sih, bukan nggak salah. Kemarin tuh
9 jenderal, kalau beliau kan bilang puluhan, mengamplifikasi 10-an itu ada 9, kurang dikit satu jadi puluhan. Jenderal ada 9, kolonel ada 6, kemudian warga sipil ada 2. Warga sipil ini juga bukan kaleng-kaleng, tapi mantan Hakim Agung. Yang poinnya adalah ketika polisi kemudian melaporkan yang namanya pencemaran nama baik, kok pencemaran nama baik pasal 32A dan 35 Undang-Undang ITE yang ancamannya itu lebih dari 5 tahun, 8 dan 12 tahun dimasukkan. Kalau begini caranya, nanti tidak hanya Roy maupun Dr. Tifa yang kena dampak, tapi semua warga Indonesia yang kemudian asal dikenakan pasal dan ancaman 88 di atas 5 tahun dapat kemudian dijadikan tersangka dan dapat ditahan. Nah, ini satu cara yang dilakukan oleh TPDT dan juga ada yang namanya Troya. Yang kedua, nih balik lagi yang kedua nih. Tadi yang pertama kembalikan itu. Yang kedua adalah apa sih Bang yang kedua? Tentang Jokowi udah yang di Solo. Yang kedua terkait dengan apa namanya CLS yang tadi dilakukan oleh para jenderal. Nah, yang ketiga, yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh kawan-kawan agar kembali on the track. Nah, bocorannya dari beliau. Silakan Pak Alkatiri. Ini saya dipaksa dia biarin ini ya. PPID apa ini wilayahnya beliau. Saya ngasih Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya diingatkan ya. Jadi intinya begini, sebelum saya ke sana, apa yang dilakukan oleh para jenderal-jenderal kemarin itu, sepengetahuan saya ya, citizen lawsuit itu merasa bahwa ada satu kewenangan-kewenangan yang menurut mereka tidak patut dilakukan oleh kepolisian. Ya, artinya dengan dikenakan pasal-pasal yang tidak jelas tadi, yang 8 tahun 9 tahun itu, menurut mereka itu adalah pasal cucupan, makanya digugat dan sekarang kalau nggak salah dalam proses di dan satu hal lagi di KUHP yang baru pasal 23 ayat 7 itu jelas ya, nggak seperti dulu bahwa kepolisian ini kalau belok dari tupoksinya, abuse of power, atau itu kalau istilah undang-undangnya itu belok dari tupoksinya atau melebihi dari kewenangannya, maka itu ada sanksi. Itu terakhir satu etik ada ya kan, kemudian ada ya macam-macam istilah etik, administrasi dan sebagainya, terakhir bahkan bisa dipidanakan. Dulu nggak ada. Jadi kalau kita menemukan bahwa memang itu ada melebihi atau melewati kewenangan, maka dapat dipidanakan. Oleh sebab itu ya para penyidik ya kan, jangan hati-hati ya dalam menangani perkara-perkara saat ini itu, jangan apa istilahnya lewat dari kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu ada. Jadi pasal 23 KUHP yang baru ayat 7. Jika melebihi kewenangannya maka Anda dapat dipidana. Itu satu. Kemudian masalah sekarang yang kita lakukan bersama Pak Ramdhani, Bang Ramdhani, Bang Ramdan Syah sebenarnya. Ramdan Syah, ya orang Aceh ini, Ramdan Syah. Jadi yang kita lakukan, kita ini sudah mengajukan ke PPID karena ada suatu peristiwa yang tidak layak, yaitu bagaimana bahwa yang dikatakan 709 barang bukti itu, yang 505 dari UGM, yang mana UGM juga memberikan tembusan berita acaranya ke kami secara resmi, ya kan? Itu dihitamkan itu seolah-olah dikecualikan. Padahal dikecualikan itu ketentuan undang-undang, apa-apa yang dikecualikan itu harus melalui namanya uji konsekuensi. Harus diuji dulu. Ya kan, konsekuensi yang batu ujinya adalah undang-undang dasar maupun undang-undang KIP, yaitu undang-undang nomor 14 2008 itu. Nah, karena ditutup, bayangkan sampai bisa katakan 90%, kami mempertanyakan karena bukti-bukti itu berdampak pada kami, pada klien kami. Nah, kami pertanyakan bukti apa yang kalian punya ini? Karena kami minta tidak diberi, dalam gelar perkara pun sudah dikatakan bahwa itu ada 709, makanya kami ajukan ke PPID untuk meminta daftar itu dibuka. Kami sudah ajukan kan, ternyata PPID itu menjawab, Bang Ramdan Syah menjawab bahwa
apa namanya itu ya bukan soal durasinya, tapi bahwa kalau sudah masuk ke ranah hukum, masih penyidikan dan sebagainya, menurut pasal 17A menurut mereka, ya kan, 17A itu menyatakan bahwa itu tidak dapat diinformasikan. Tapi ada pasal lain yaitu di Undang-Undang Nomor 14 2008 itu, yaitu pasal 2 ayat 4, jika untuk kepentingan yang lebih besar, lebih publik, maka bisa dibuka. Kita kan hanya minta daftarnya. Bukan dokumennya. Kita hanya minta daftarnya aja loh. Itu tidak dikasih. Padahal daftar itulah yang salah satunya membuat dasar untuk mentersangkakan orang-orang ini. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dari para jenderal kemarin, untuk ini nggak benar gitu loh. Ini beda ini. Jenderal kan citizen lawsuit. Iya, tapi masalah yang diujikan itu masalah kewenangan. Kewenangan dari Polda ini, ya kan, kenapa mengenakan hukuman yang tadi pasal susupan tadi, dan juga masalah ini kenapa tidak terbuka. Nah, bentar. Ini kan nggak apa-apa, pegang aja Pak. Ya, aman kita. Ya. Suara saya cukup kencang. Ini kan pejabat pengelola informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Iya. PPID-nya di pihak polisian. Iya, Polda Metro. Hari ini sudah kadaluarsa belum? Begini, mereka kan waktu itu minta waktu 7 hari tambahan. Memang ketentuannya ada tambahan 7 hari. Tapi sudah lewat dan sebelum 7 hari memang mereka sudah menjawab. Tapi jawabannya itu tidak memuaskan kita, sehingga kita mengajukan keberatan sesuai undang-undang, maka diajukan ke atasan. Atasannya PPID. Dan itu kami sudah ajukan kira-kira 15 hari yang lalu kalau nggak salah. Tanggal 4 Maret. Dan itu oleh undang-undang diberi waktu 30 hari. Berarti tanggal 4 besok ini ya. 4 Maret 30 hari kerja. 30 hari kalender. Kalau di undang-undang biasanya kalender, bukan hari kerja. Ya kan? Ya itu tanggal 4 ini kan terakhir. Jika atasan PPID itu tidak menjawab, ya kan? Maka kita bisa mengajukan permohonan sengketa KIP daerah, yaitu DKI, Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta. Kenapa DKI Jakarta bukan pusat? Karena yang kita minta data-data itu dari Polda, bukan dari Mabes. Kalau dari Mabes ke pusat. Artinya ini durasinya masih 15 hari lagi. Masih ada di pimpinan atau atasan dari PPID. Ya, makanya kami minta dijawab. Kalau tidak dijawab, ya kan, tidak masalah. Berarti kami akan pakai jalur undang-undang. Amanat undang-undang, kita bisa melakukan permohonan yang masyarakat awam mengatakan itu gugatan. Ya, permohonan ke PPID. Nah, Bang Burhan ada tahu gugatan kalau ke KIP Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, hasilnya apa tuh Bang? Untuk yang mana nih? Untuk yang tadi penolakan terhadap atau pembiaran atau tidak memberikan berkas kepada kita sebagai pemohon yang meminta masyarakat, kemudian melakukan gugatan ke KIP Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita petitumnya apa tuh? Kalau kita belum mengajukan gugatan, tetapi sudah pernah ada yang mengajukan gugatan. Betul, dan berhasil. Siapa itu? Dr. Bonotua Silalahi. Hasilnya apa tuh? Hasilnya meminta kepada KPU untuk membuka semua informasi yang dihitamkan. Oke. Berarti ini akan menjadi jurisprudensi apabila Polda Metro Jaya atau atasan dari PPID yang sekarang punya waktu berapa 30 hari tidak memberikan ini, maka teman-teman di TPDP salah dong. Tim pembela Dr. Tipa. TPDT. Nah, kalau TPDT JG tau nggak? TPDT Tim Pembela Dr. Tipa juga sama aja sih sebenarnya. Ya, kalau TPDT, JRG, FG, tahu nggak? Dan lain-lain. Itu salah ketik. Tapi bukan SKBT, SK.
Ya udah, pokoknya kalau itu pasti salah ketik. Iya. Ya. Kayak Ja- kasih pakai Q ya. Iya, salah ketik di Makiki juga salah ketik. Oke, jadi intinya ketika kita tidak diberikan akses daftar 709 list barang bukti tadi, maka kita punya hak untuk pergi ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dengan petitum agar itu diserahkan secara paksa kepada pemohon. Ya, karena itu Karena informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundangan, dan yang kedua ada jurisprudensi bahwa Bonatua tadi sampaikan. Bonatua. Oh, lawyernya juga. Ternyata ini lawyernya juga. Saya nggak nyangka kalau dia lawyernya ini pakai Q apa pakai K. saya pakai wow. Wow, ternyata bisa juga melawak teman kita ini. Jadi kawan-kawan, itu kita coba selesaikan dulu. Artinya kita kembali ke laptop, kembali kepada substansi terkait dengan jasa. Bukan kemudian pada yang pinggir-pinggir tadi, Pak Kaki, Bang Rahman, kemudian Bang Burhan, hoax yang tadi katanya ada gambar ini, nggak tahu nomornya nggak benar, ada hubungan apa, ada 50 miliar, ada 50 benar, ada 5 hari katanya Ibu Tifa di Solo mengibang-ibang ke tembok ratapan. Ada. Jadi poinnya sebenarnya kawan-kawan warga warga internet, netizen, kalau prinsipal kami atau teman-teman Suryo atau Dr. Tifa ini diam seperti kemarin menjelang Idul Fitri, itikaf di masjid, kemudian melakukan refleksi, jangan buru-buru kemudian disimpulkan atau kemudian menjadi yang viral juga nggak benar. Contohnya seperti itu. Jadi viral atau cepat tapi juga harus kemudian tepat. Iya. Judul dulu kuis cepat dan tepat. Iya. Udah cepat tapi wajib tepat. Nah, gitu Pak. Jadi itu yang pertama. Artinya diamnya Dr. Tifa tidak kemudian berarti pergi ke Solo. Tanya dulu, gitu. Karena sesuatu yang viral dan kemudian terus-menerus kita anggap itu adalah sesuatu yang yang benar, maka sesuai dengan targetnya. Bahwa itu yang cepat itu pasti tepat. Padahal yang cepat belum tentu tepat. Saja cepatnya tadi ngomong cepat jadi susah. Ya. Oke. Kita kembali pada poin berikutnya. Apalagi Pak? Tadi baru 3. Ada. Coba apa? Ingatkan saya. Jangan diingatkan. Silakan. Izin Pak, tadi kan terpotong. Ini pegang yang. Yang mana? Gak apa-apa, biar masuk. Ini kan terkait surat permohonan ke PPID. Iya. Nah, itu tadi terpotong. Coba bisa Pak Al kirim nanti sekarang lagi kronologis. Oh, kok terpotong kenapa? Jadi Iya. Oke. Jadi di PPID kan begini. Kami itu melangkah berdasarkan undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Kalau pasal 28 ayat F Undang-Undang Dasar 45 itu jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi secara lengkap, ya kan, mengevaluasi, meneliti dokumen publik. Itu jelas. Jadi itu adalah hak suatu warga negara. Jangan orang itu menggunakan hak sebagai warga negara dikriminalisasi. Ini agak aneh. Ya kan, jelas-jelas yang dimaksud dokumen publik adalah dokumen yang digunakan sebagai syarat pada waktu menjadi pejabat publik. Baik wali kota, DPR, presiden, dan itu ada. Pasal 2 ayat 1 menyatakan di dalam undang-undang KIP itu menyatakan bahwa semua dokumen yang digunakan untuk persyaratan menjadi pejabat publik itu dokumen publik. Kalau dokumen publik itu adalah milik publik. Ya kan? Oleh sebab itu di dalam undang-undang itu jika kami itu tidak dibuka secara, contohnya waktu itu kan KPU kan pernah kan menutup 16 atau berapa waktu itu kan, begitu orang banyak ribut, wah kita harus nepalkan KPU dan sebagainya, waktu itu hanya dibuka. Dan lah pada waktu Bonatua juga gitu, pada waktu yang memohon waktu itu bukan hanya Bonatua tapi tim kami juga, dan kami juga dapat ijazah itu, tapi ada 9 item yang ditutup. Itu iya, di antaranya seperti tanda tangan, kemudian tanggal, kemudian ya banyak hal itu, ada 9 lah. Pada waktu itu kami protes. Nah, protes
karena kita menanyakan sampai KPID atasan tetap aja mereka bertahan, digugatlah oleh Bonatua. Kebetulan kami juga sebagai lawyernya waktu itu. Akhirnya dibuka. Jadi ceritanya untuk menutup suatu informasi itu bukan seenaknya sendiri. Itu harus berdasarkan undang-undang. Namanya apa? Uji konsekuensi. Bahwa benar ini rahasia. Nah 709 itu kebayang nggak? Apakah itu adalah bukti surat tindak pidana? Belum tentu. Yang disita itu kan sesuatu yang bukti suatu tindak pidana. Nah kalau ijazah Pak Jokowi disita berarti itu adalah Kejahatan. ya adalah hasil kejahatan. Ya kan kalau nggak ngapain? Nah, jadi 709 itu harus ada yang berhubungan. Dengan kejahatan. Iya. Sekarang contohnya ini banyak cingkir nih. Ada orang keracunan dengan cingkir yang ada yang di sini. Ya cingkir, cangkir ya. Sorry bahasa Jawa Timur cingkir. Cangkir. Beda tipis sih. Iya. Cangkir yang ini yang disita. Bukan semua cangkir di ruangan ini disita. Iya kan? Ya kalau disita ya apakah benar itu adalah bukti dari tindak pidana sampai 709 hanya untuk membuktikan satu surat dengan 709 surat yang lain. Keren menurut saya ya. Berarti Oji cukup ya tadi ya. Kata kurang itunya apa penjelasannya putus potong. Nanti kalau potong cari gunting. Tapi tadi Bang Burhan, Bang Ripai dan Bang Rahman tadi saya lihat Pak Ripai sudah kita kasih clue. Apalagi sih yang mau dilakukan? Dia masih bingung tuh mikir. Ternyata tadi sudah sampaikan apa yang akan kita lakukan terhadap penyelenggara pemilu. Kan seperti itu kan kemarin. Ya. Ingat kan mulai? Silakan. Oke. Jadi begini, karena saya lawyernya Bonatua ya, satu hal lagi, kemudian ada putusan Bonatua yang sudah putus, itu ada suatu kejanggalan di dalam putusan itu. Apa tuh? Yaitu ada dalam konsiderannya bahwa pada tanggal 9 Desember, ya kan tahun lalu, 2025. ya beberapa 2 bulan yang lalu, itu hakim atau komisioner KPU itu datang ke lapangan, ke KPU untuk melihat langsung salinan ijazah yang ada di KPU. Itu oleh KPU ditunjukkan yaitu ijazah salinan ijazah tahun 2019 sampai 2024. Sedangkan yang tahun 2014 sampai 2019 tidak ditunjukkan. Ditanya loh kenapa? Karena belum ditemukan. Aneh nggak? Karena belum ditemukan. Padahal tanggal 10 bulan 10 Bon Jovi itu sudah dapat itu. Sebelumnya menurut Bon Jovi informasi sudah dapat. Nah kok sekarang bisa belum ditemukan? Satu. Lah pulanglah itu komisioner 2 hari setelah itu tanggal 11 ada di situ di putusan ada surat yang menyatakan bahwa itu sudah tersedia. Kan berarti kan nggak akan kembali lagi kan mereka. Lah patut diduga kenapa dikatakan demikian? Patut diduga salinan ijazah 2014 dan 2019 itu tidak menggunakan stempel basah dalam legalisirnya. Artinya apa itu perbuatan melawan hukum? Lah ya itu pidana Pak. Kan ketentuannya itu kan harus stempel basah tahun-tahun itu kan. Lah kalau seandainya dikirimkan sebelum stempel basah kan tadi dinyatakan barangnya nggak ada. Ya karena kalau ada kan ditunjukkan kan kita bisa meraba. Ini kok bukan bahasa stempelnya. Ketentuan undang-undang kearsipan itu misalkan 10 tahun maksimal 2014 10 tahun kan 2024. Iya. Enggak? Iya 2012 Harus dijaga kalau jadi begini maksudnya ada yang bilang 3 tahun 10 tahun itu maksudnya dokumen itu sudah digunakan 10 tahun lah. Pada waktu dia mengajukan 2014 kan mengajukannya ijazah itu kan sudah lewat 10 tahun. Menurut undang-undang itu dokumen statis. Kalau dokumen statis itu wajib disimpan di di arsip nasional. Selama 10 tahun. Enggak, maksudnya itu sudah masuk sejarah. Sudah masuk sejarah. Sejarah yaitu presiden-presiden Indonesia ini kan adalah bagian dari sejarah. Tapi tidak ada. Bahkan pada sidang itu saya juga lawyernya pada waktu itu kami tanyakan. Mereka sudah berkali-kali minta ke KPU. Tapi KPU tidak memberi, maka keluarlah yang waktu itu. Yang waktu dikecualikan ada 16 itu. Dijawab itu, Andri. Padahal itu ada pidananya loh ya. Kita kembali lagi nih ke laptop. Laptop itu adalah
kita kembali pada realnya kembali terkait dengan ijazah itu, kita kemudian bisa melakukan perlawanan terhadap KPU, misalkan Iya. perbuatan dilakukan penyelenggara terkait dokumen berdasarkan ketentuan undang-undang kearsipan itu harus dijaga. Itu satu. Ya. Kemudian ketika dibutuhkan oleh misalkan terkait dengan isu yang mengandung muatan publik seperti ini juga bisa dihadirkan. Dua. Yang ketiga, dilakukan tidak ketentuan peraturan perundangan, misalkan diverifikasi atau tidak, kemudian dicek atau tidak. Jadi Pak Iya. Alkatiri kan menyatakan Oh iya. tidak ada dokumen yang kemudian stempel basah dan seterusnya. Dugaan kenapa tidak ditunjukkan, takut diraba sama hakim itu, ini kok nggak rasa gitu loh. Ketika dalam Jadi khusus, dugaan bukan di KPU-nya. di KPU-nya. Makanya dikatakan tidak ditemukan. Kenapa kok tidak ditemukan? 2 hari setelah itu dikatakan ada, tapi tidak dilakukan. Artinya banyak orang menduga bahwa kenapa pada waktu itu, karena kan 2019 itu kan bisa diraba mungkin ya. Tapi begitu 2014 mungkin karena yang dimundur. yang diberikan itu bukan stempel basah, apalagi sekarang lagi menjadi kontroversi ya, bahwa dekan yang menandatangani itu adalah dekan yang sudah tidak menjabat. Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Iya, itu kontroversi ya dugaan. Itu dekan yang menandatangani legalisir itu yang menyatakan dekan itu pada 2014 itu sudah tidak menjabat. Kan dia tidak menyebutkan tanggal dan tahun di Tidak ada tanggalnya. Artinya kan kapan dibuatnya bisa aja 2012. Di semua, di baik itu salinan ijazah KPU daerah maupun KPU pusat, tidak ada satupun legalisirnya yang ada tanda tangannya. Aneh kan? Padahal tanda tangan itu adalah salah satu syarat untuk legalisir. Lanjut. Saya haus. Iya. Lanjut. Iya Bang. Lanjut. Abang minum? Iya boleh. Oh boleh nih. Diminum. Saya lebih banyak ngomong. 3 detik. Saya selalu minum dulu. Berdua. Ini biasa. Oh ini saya. Iyalah. Bismillah. Bismillah. Jadi gitu Bang. Jadi iklannya ada di bawah sini ya. Nah, ini. Hubungi nomor ini. Hubungi nomor ini. Jadi intinya ya kan banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ini udah dapat kembali ke laptop, kembali kepada filenya, dengan kemudian bisa melakukan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau kemudian yang kedua bisa kemudian melakukan ke DKPP, tapi udah lewat ke DKPP kan. Iya. Tapi intinya penyelenggara pemilu pun bisa kemudian bisa pidana untuk penyelenggara pemilu. Tidak pidana. Bisa. Yaitu dengan pintu masuk Undang-Undang ANRI. Undang-Undang ANRI. Karena ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya, Undang-Undang. Iya, dengan kelalaian ANRI menyimpan dokumen itu, maka ada pasal yang menyatakan dapat dipidana 8 tahun kalau nggak salah itu. Kalau seandainya ANRI ini kita dipidanakan, KPU kena pasal KUHP lama itu 55 turut serta. Waduh, karena udah berubah sekarang. Apalagi berkali-kali Andi menyatakan sudah meminta berkali-kali ke KPU. Oke, memang nggak bisa memaksa. Jadi hati-hati KPU ya, artinya tidak aman-aman banget gitu loh. Kan udah selesai KPU yang tahun 2014. Ya, namanya kejahatan, ada orang korupsi yang walaupun sudah tidak menjabat, tapi kalau sudah ditemukan korupsi tetap aja kena pidana. Kan lex spesialisnya di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Iya, tapi kalau ada pelanggaran hukum pidana di undang-undang manapun juga kena. Ya, lex spesialisnya kan tahapan kalau Undang-Undang Pemilu. Oke lah. Ya, itu proses. Tapi di dalam pidana itu tidak ada tahap. Berarti kan menggunakan lex generalis, undang-undang menggunakan KUHP. Iya, tidak ada menyatakan bahwa orang melakukan kejahatan. Ada batas waktunya juga sih. Iya, itu batas waktu 12 tahun. Tapi ini kan semuanya 2014 aja itu akhir tahun ini baru 12 tahun. Nah, akhirnya tapi kalau dia memasukkan di Februari 2014 sudah selesai. Oke, kita masuk ke yang poin berikut. Ada lagi nggak Bang Burhan, Bang Ripai, Bang Rahman yang lagi kita kembalikan supaya kembali on the track? Jangan ngikutin permainan atau gendang yang dilakukan oleh sebelah sono, sebelah sini, sebelah sini. Ayo coba atas lah bawah. Nah, bawah.
Oh ya, Oke, ayo. Silakan. Silakan. mungkin banyak yang statement-statement yang viral itu kan jejak digital. Makanya hati-hati jangan sampai besok-besok bisa jadi pelanggaran gitu. Ya, Pelanggaran hukum gitu. maksudnya Bang Ya, Rasmani, misalkan rekan kita sebelumnya RS ya, bikin misalnya statement ini betul benar, benar, Itu tapi menarik. setahun kemudian diralat, jangan setahun iya itu kemudian diralat. nggak bisa lari dari jejak Ada digital kan itu. juga, ada kemudian Kemudian kan, kebohongan, betul. ada kebohongan berarti pelanggaran hukum itu bisa jadi masalah nanti di kemudian Betul. hari. Iya. Tapi kalau dia itu penelitian kan bisa berubah. Kalau saya menanggapi hasil penelitian itu kan isinya benar, mungkin orangnya yang nggak benar. Yang dikatakan penipu segala macam. Tapi itu ilmu loh, ilmu yang itu kayaknya benar dan bukan dia aja. Kan ada 3 orang yang menyampaikan, yang menuangkan ilmu itu. Jadi itu ilmunya nggak ada masalah. Kan ilmunya beda, Rismon ilmunya tentang digital forensik, yang dua Iya. kan beda. Kalau Rismon itu memang keilmuannya juga kayaknya nggak ada masalah. Cuma gara-gara dia pribadi bikin masalah, hanya dipertanyakan juga. Cuma kalau digabung dengan 2 peneliti itu kan kuat tuh 2 sama 1. Jadi soal penelitian ilmu itu nggak salah juga. Beliau ini Bang Rahman ini, rekan Rahman ini mau merekonstruksi bahwa suatu kebenaran dapat dilihat dengan banyak perspektif. Ada yang Ya, perspektif kira-kira begitu. neuroscience, perspektif kemudian telematika, perspektif yang berikutnya itu adalah perspektif digital forensik. Forensik. Kan lu Bang, tenang, aku lagi belum selesai. Ya, aku lihat Oh lihat saya, memang ganteng Bang saya jadi. Itu bawaan dari orang. Digital Ya, forensik. kira-kira begitu. nih. Oke. Gaul. Maksudnya Bang Rahman ini adalah 3 perspektif ini bisa melihat secara utuh sebuah bola. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah ketika perspektifnya digital forensiknya ini hilang, apakah kemudian 2 perspektif ini menjadi lemah? Lemah enggak? Jawabannya adalah ya enggak juga. Banyak orang mensubstitusi ini, tidak hanya RS, banyak netizen lain yang kemudian punya pandangan yang kemudian sama dengan RS ini yang sebelum-sebelumnya gitu loh, di era Orde Baru lah kira-kira gitu kan. Pandangan awal. Saya nggak boleh ngomong kata teman saya yang katanya apa, ada kartu yang jenisnya A dan BC karena dulu teman kita itu kan. Peradan pasca. Tapi maksudnya adalah ketika saya sebenarnya gampang lah. Ini buat teman-teman semua, saya kebetulan belajar filsafat. Dalam filsafat itu ada hermeneutik. Hermeneutik itu terkait dengan sesuatu yang dibalik itu semua. Jadi kata Gadamer dan kemudian saya lupa siapa lagi itu, kalau seorang penulis sudah menyelesaikan karyanya dan menjadi buku, misalkan Jokowi's White Paper, kan sudah selesai tugas 3 orang ini. Selanjutnya serahkan pada pembaca untuk menentukan mana yang benar nggak 3-3-nya, jangan-jangan 3-3-nya salah, jangan-jangan 3-3-nya benar, jangan-jangan yang benar 2, yang 1 salah. Tetapi kalau salah, pembacanya bisa kemudian menutupi ini menjadi konstruksi yang benar. Bola itu adalah bulat, bukan bola itu lonjong. Benar nggak Pak Al-Khatiri? Nah untuk itu mau tambahin. Kita udah mau selesai ya setelah Pak Al-Khatiri kita akan selesai. Tapi maksud saya poinnya adalah merekonstruksi kebenaran itu kemudian harus dari banyak perspektif. Ketika satu perspektif itu hilang, tidak kemudian perspektif ini menjadi menegasikan yang lainnya. Itu poin. Tapi nggak tahu nih Pak Al-Khatiri mau bicara apa. Ini saya menyambung di Rahman. Rahman dan Bang Ramdan saya. Dua-dua. Menyambung menjadi satu. Jadi ini begini. RHS teman kita yang dulu itu kan sudah bikin pernyataan bahwa dia katanya penelitian dia maupun penulisan dia kemarin itu ada keliru karena dia telah menemukan fakta lain, ya kan, 3 bulan yang lalu. Sejak 3 bulan yang lalu dia meneliti fakta yang lain, kan begitu. Tetapi jangan lupa
pada tanggal 18 Februari kemarin dia sebagai saksi di Solo, ahli yang dihadirkan yang masih berbicara tentang buku itu, masih berbicara tentang penelitiannya itu, bahwa penelitiannya itu benar, ya kan, benar lah. Sedangkan dia mengajukan restorasi justice itu kalau nggak salah tanggal 2 Maret. Ya, baru 12 hari gitu loh. Nah, bagaimana dia katakan dia sudah melakukan perubahan, menemukan fakta baru 3 bulan yang lalu. Sedangkan 12 hari sebelumnya dia masih bersikukuh bahwa tulisan dia, pernyataan dia, penelitian dia adalah benar. Nah, kan aneh. 11 bab lagi. Lah ya, artinya kalau memang sejak 3 bulan yang lalu dia menemukan fakta yang berbeda, kenapa tanggal 18 Februari dia masih menggunakan sebagai keterangan ahli pakai itu isi buku itu bahwa itu benar. Dan jangan lupa dalam keterangan ahli itu ada sumpah. Disumpah ahli itu. Bahkan kalau orang menggunakan sumpah palsu, keterangan palsu sedangkan dia disumpah, itu diancam di KUHP yang baru pasal 373 itu adalah pidana 7 tahun. Makanya ya kita masih RHS ya, hati-hati ya kan. Jadi tidak sebegitu aja merubah padahal berapa hari yang lalu. Bahkan oleh sebab itu seharusnya saya tidak mengingatkan, tapi karena pernah bersama kita, ya kan berjuang bersama kita, saya sebagai kawan mengingatkan, hati-hati. Jangan sampai ada pelanggaran hukum yang mana lebih berat buat hukumannya. Oke. Tapi kan boleh dong hari ini mendung, besok hujan, besok lagi Tapi terang kan bukan 3 benderang. bulan yang lalu. Loh, hari ini tadi siang matahari terang, tapi udah mulai sekarang mendung. Kalau dia bilang baru menemukan 3 bulan yang lalu, dia udah berubah pemikirannya. Oke. Kenapa 12 hari yang lalu masih tetap dengan yang lama? Karena nggak masuk akal logika. Kita nggak bisa hukum logika itu. Tapi kan kebenaran itu Berarti yang dikatakan 3 bulan yang lalu dia menemukan fakta baru itu tidak benar. ya, itu kan perspektifnya Pak Oh, atau rekan Pak Al-Katiri. ini nama Kalau begini. Kalau saya lapar sekarang, kira-kira saya salah apa benar? benar. Belum Makanya- tentu saya belum salah lapar. Karena menurut saya hari ini nggak lapar. Kata teman kita sebelumnya yang katanya rahasia itu RHS ya. Saya lagi lapar. Masa Pak Al-Katiri bisa menjudge bahwa Anda tidak lapar, Anda tidak salah. Juga ketika beliau menyatakan saya lapar, Anda salah, Anda tidak lapar, tidak bisa. Itu urusan masing-masing. Katanya tadi dari Jadi, perspektif hermeneutik jadi itu latarnya baru ada ya. Sulemayer, Damer, bukan gitu. Ya udahlah selesai para penulis ini. Jadi ketika seorang penulis membuat tulisan dan itu menjadi sebuah buku, udah selesai tugas mereka. Tidak bisa klaim, wah ini kemarin saya salah. Ya sudah, biarkan pembaca yang kemudian memeriksa itu semua. Oke. Udah buku beredar. Bikin buku baru untuk membantah itu. Bahwa buku itu salah. Tadinya Jokowi white paper, misalkan jadi Jokowi sih black paper, lebih gelap lagi gitu loh. Black paper itu kan saus, Mas. Hah? Oke, jadi sebenarnya itu kita udah cukup lama ya kawan-kawan semua kita mengisi ruang-ruang dialog ini supaya teman-teman mendapat pencerahan, warganet, citizen, bukan citizen, netizen itu bisa kemudian punya bacaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh tetangga sebelah yang isinya itu adalah soal rempah-rempah, bukan rempah-rempah, remah-remah. Pak Al-Katiri, Pak Rahman, kemudian ada rekan Burhanuddin, ada rekan Rifai, dan saya memberikan ruang-ruang yang tadi itu ada di pinggir, kita tarik lagi kepada substansi atau core-nya, sehingga kemudian kita bisa membaca kasus ini kembali kepada realnya terkait benar atau tidak terkait dengan satu ijazah Presiden ke-7 Jokowi dan terus dibuktikan dalam ruang-ruang yang namanya pengadilan, bahkan juga ruang sosial, tinggal tunjukkan saja. Atau kemudian yang kedua, benar nggak apa yang dilakukan oleh
Dr. Tifa dan kemudian Roy itu adalah pencemaran nama baik, fitnah, padahal itu adalah ruang-ruang bagi peneliti, bagi kemudian aktivis, kemudian mereka yang menegakkan kebenaran, itu adalah ruang-ruang untuk mempertanyakan kepada pejabat publik, mantan pejabat publik, mana yang benar dan itu bukan fitnah. Sehingga kemudian siapapun yang melakukan kritik terhadap pejabat publik, terhadap kemudian pemerintahan itu adalah hal yang positif, bukan suatu hal yang negatif. Demikian dari tim pembela Dr. Tifa atau TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bila terkaidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.